Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka yang terpenting dalam berzikir seperti ini adalah kita istiqomah. Makanya ada istilah istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kenapa istiqomahnya itu? Istiqomah. Kita berzikir tidak mencari karomah, tidak mencari apa-apa. Yang penting adalah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Yang kita cari adalah ridhonya Allah. Tapi ketika kita benar-benar cari ridhonya Allah, maka Allah akan berikan. Ya, berikan apa? Takwa tadi. Jadi inti daripada zikir adalah pada akhirnya akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Makanya nggak usah heran kalau Ustadz Latif itu tiba-tiba mencetuskan khatamnya, itu luar biasa. Kenapa? Karena memang dari zikirnya. Insyaallah. Pokoknya ketika itu zikir, itu akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dimunculkan apa saja. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam zikir ini agar kita istiqomah. Pernah suatu saat saya ketemu dengan orang yang usianya sudah sangat tua ya, 80 lebih. Beliau masih zikirnya masih bagus di Cibubur sana, perumahan country. Saya tanya sama orang tersebut, kebetulan saya diajak main ke rumahnya. Saya tanya, "Bapak kok bisa istiqomah begini zikirnya? Saya masih muda itu pengen usia 80 sekian, masih zikir, masih mantep, masih khataman dengan suara yang bagus begitu." Rupanya apa? Dia itu tidak berhenti untuk khataman minimal seminggu sekali. Jadi yang seperti ini. Jadi gabung manakib ya khataman berkelompok seperti ini itu menyebabkan kita itu istiqomah. Jangan misah. Jadi setelah kita belajar zikir, setelah kita zikir, maka memang kita harus cari majelis, jangan sendirian. Kalau sudah sendirian, kita nggak susah istiqomahnya, malesnya itu. Nah, cari tempat-tempat seperti ini. Kalau misalnya setiap bulan ada manakib, ya cari tempat manakib tadi. Kalau misalnya ada khataman, cari khataman. Makanya yang paling enak biar kita istiqomah, keluarga kita dulu kita ajak, istri kita, ya tetangga kita, mertua kita ajak. Kenapa? Karena biar sama-sama, ayo kita misalnya kita mau manakib atau mau khataman, biar aja sekeluarga aja. Kenapa? Itu menyebabkan kita itu istiqomah. Kalau sudah istiqomah, maka pada hakikatnya itu adalah energi positif. Energi positif, kebaikan-kebaikan yang kita tanam. Orang-orang yang berzikir, pada hakikatnya adalah orang-orang yang bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Bekerja dia untuk Allah. Jadi jangan pernah menganggap bahwa orang yang berzikir adalah pengangguran. Tapi jangan juga mengatakan kerjanya apa, zikir. Jangan. Nanti ditulis di KTP kerjanya zikir, ya jangan. Tapi yang jelas, orang yang berzikir pada hakikatnya dia itu orang yang bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan bahwa antara orang yang berdoa dengan orang yang berzikir itu adalah lebih baik orang yang berzikir. Orang yang berdoa belum tentu doanya dikabulkan, tapi orang yang berzikir Allah akan kabulkan dari doanya orang yang paling baik dalam berdoa. Kenapa? Karena pada hakikatnya Allah tahu persis bersitan hati kita. Wallahu ya'lamu bisudur. Allah tahu persis apa yang ada dalam hatimu. Ketika kita memang agungkan Allah, ya Allah akan berikan. Makanya jangan heran ketika orang-orang berzikir itu sebelum meminta, sebelum memohon, tiba-tiba Allah sudah berikan. Itu gak usah heran. Karena memang hadisnya juga seperti itu. Nah, apalagi zikir kita adalah zikir thariqah. Zikir yang ada mursidnya. Bukan zikir sembarang zikir. Zikir yang zikir kita itu diangkat. Diangkat siapa? Diangkat oleh mursid. Jadi ketika kita lemah, mursid pun ya memberikan semangat kepada kita, semangat batiniah. Makanya orang-orang yang berzikir itu biar kita istiqomah, biar kita kuat zikirnya, itu ya
sering-sering robito. Setidak-tidaknya kita kirim Fatihah kepada siapa? Kepada mursid. Kenapa? Sebab bukan kita yang hebat pada hakikatnya, tapi mursid kitalah yang hebat. Mursid kitalah yang kamil mukamil, yang bisa mendekatkan kita, hati kita, kalbu kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat luar biasa. Pernah ada seorang wakil talqin, ya, Kiai Khalil itu cerita sama saya ketika di mobil. Jadi beliau itu, ya, di tempatnya sebelum beliau terkenal, ya, tapi dia udah masuk thariqah. Sebelum beliau terkenal seperti sekarang, rupanya di daerahnya, di daerah kecamatan Ciomas itu, ada pengantin. Pengantin itu kesurupan. Kesurupan ini, dia itu, kiai manapun yang datang, itu tidak bisa menyembuhkan. Kenapa? Tidak tahu, nggak bisa menyembuhkan. Bahkan tidak pendek waktunya kesurupannya, hampir 1 minggu nggak sembuh-sembuh. Kemudian si pengantin tadi ngomong, saya bisa disembuhkan oleh ulama Jawa Barat yang paling hebat. Coba bayangkan, ulama Jawa Barat yang paling hebat yang bisa menyembuhkan saya. Rupanya apa? Dari pihak keluarganya datang ke Kiai Khalil. Pak Kiai, ini suruh ini katanya yang bisa menyembuhkan ulama yang paling hebat di Jawa Barat. Pak Kiai Khalil bingung. Ini orang manggilnya saya, ya. Katanya yang mungkin ulama yang paling hebat gitu kan. Kata Kiai Khalil, wah, ini macam-macam. Cuma apa? Ya karena dipanggil dia pun datang. Ketika mau jalan, dia lihat fotonya Abah. Dia pun dalam hatinya robito, Abah, ini saya mau jalan ini, tapi yang jelas saya nggak bisa. Tapi saya yakin sama Abah. Rupanya apa? Dalam jarak 600 meter, Kiai Khalil belum datang. Si perempuan tersebut, pengantin tersebut sudah sembuh. Pas sampai ke rumahnya, ya udah sembuh. Nah, langsung jadi orang terkenal saat itu. Dia itu dikenal, wah ini ulama yang paling hebat gitu kan. Padahal kata Kiai Khalil, yang hebat bukan saya, yang hebat itu mursyid saya katanya. Tapi orang nggak tahu. Nah itulah bagaimana sungguh sangat luar biasanya. Dan inilah kita sebutnya thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini, kita punya mursyid yang sangat luar biasa. Maka sering-seringlah kita memang berobitoh, sering-seringlah kita kirim Fatihah untuk beliau. Insya Allah dengan seringnya kita robitoh, kita kirim Fatihah, maka kita pun akan semakin istiqomah zikirnya, semakin terasa, dan alhamdulillah kita sudah yakini, kita yakin, benar-benar yakin bahwa beliau sungguh sangat luar biasa, dan alhamdulillah kita ditemukan dengan wakil talqin dari beliau yang memang sangat luar biasa juga. Jadi untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, pada hakikatnya ilmu, amal, kemudian istiqomah. Dan istiqomah ini bisa kita raih dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah diberikan ilmunya. Bahkan zikir inilah yang harus kita lantunkan terus-menerus. Sebab apa? Semakin banyak pengetahuan kita, semakin banyak ilmu kita, jangan pernah lari dari berzikir kepada Allah. Sebab ketika kita lari dari zikir, wa may ya'su'an dzikrur rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa qarin. Jika kita lalai sebentar saja dari zikir kepada Allah, maka Allah akan berikan qarin. Allah akan berikan setan yang selalu mengikuti kita. Ya untung apa? Untung kita selalu ingat. Ya, untung selalu ingatnya apa? Kalau lupa ya diingetin lagi. Lupa ingat itu. Ya, lupa nanti habis sholat zuhur kita zikir lagi. Lupa zikir lagi. Nah, ketika zikir lagi itulah setan pun pergi. Tapi ketika kita lupa, setan datang lagi. Makanya kita pun latih zikir hobi kita. Sebab zikir hobi yang di sini, inilah yang menyebabkan setan itu tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Zikir hobinya.
Nah, bagaimana caranya? Caranya ya tadi, ketika kita lupa, kita ingat. Ketika kita lupa, kita ingat. Makanya kan kita sering ketuk-ketuk begini. Tujuannya apa? Biar kita itu ingatnya gampang. Ingatnya gampang. Oh, ketika kita begini-begini, oh kita sedang zikir nih. Ketika kita ketuk-ketuk, zikir. Nah, makanya Rasulullah sendiri dalam sabdanya mengatakan, Aina tanamani walayana qalbi. Sesungguhnya mataku itu tertidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Inilah zikir khafi. Inilah zikir yang diberikan oleh mursyid kita lewat wakil talqin yang harus terus-menerus kita gali, harus terus-menerus kita lantunkan. Ya, tapi jangan pernah mengatakan saya kok nggak bisa-bisa zikir khafinya. Sama Bu, sama Pak. Saya juga nggak bisa-bisa. Tapi yang penting ketika kita lupa, kita ingat. Ketika kita lupa, kita pun ingat kembali. Ingat kembali. Ketika ingat, ya kita zikir. Ketika ingat, kita zikir. Kenapa? Biar kita istiqomah. Sebab insya Allah orang-orang yang berzikir ini pada hakikatnya adalah ciri daripada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah memberikan kecintaan kepada seorang, pada hambanya, tidak bisa melalui apa-apa kecuali dia itu berzikir kepada Allah. Jadi lewat jalan zikir inilah yang menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah mencintai kita, maka insya Allah Allah pun sangat luar biasa memberikan kebahagiaan kepada kita.